Halo, perkenalkan nama saya Rindo Syabila Lisa dengan NIM 430.5206.524 dari kelas G1 dan kelompok 8. Nama saya Lutfiah Ajeng Herdiartanti dengan NIM 4003.0520.650.144. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8. Saya Lutfiah Ajeng Herdiartanti dengan NIM 3 digit terakhir 144 dan teman saya Rindu Syabila Aldisa dengan NIM 3 digit terakhir 024. Di sini kami akan mempresentasikan hasil pekerjaan ujian akhir semester statistika dengan materi regresi yang diampu oleh Bu Riza Susanti. Berikut soal yang beliau berikan. Baik, di sini terdapat 5 sampel biaya pengeluaran dengan variasi jumlah pekerja dan lama waktu pekerjaan. Dalam tabel jumlah pekerja, di sini merupakan variabel X1 dan lama waktu pekerjaan merupakan variabel X2 serta biaya yang dikeluarkan merupakan variabel Y. X1 dan X2 sendiri merupakan variabel independen dan Y merupakan variabel dependen, di mana Y sebagai variabel yang dipengaruhi dan tergantung dari nilai X1 dan X2. Lalu, kita akan membuat tabel penolong untuk menghitung persamaan regresinya. Berikut hasil perhitungan tabel penolong. Selanjutnya, kita akan mencari nilai A dan B, di mana B ada 2, yaitu B1 dan B2. Nilai-nilai yang sudah kita dapatkan dari tabel penolong tadi, kita masukkan dalam persamaan yang ada di rumus dasar untuk mencari koefisien regresi A, B1, dan B2. Berikut untuk persamaan 1, kita cari dengan menggunakan sigma Y sama dengan N kali A ditambah B1 kali sigma X1 ditambah B2 kali sigma X2. Didapatkan hasil persamaan 1 sebagai berikut. Lalu selanjutnya, untuk mencari persamaan 2, kita mencari menggunakan sigma X1 dikali Y. Sama dengan sigma X1 kali A ditambah B1 kali sigma X1 kuadrat ditambah B2 kali sigma X1 kali X2. Lalu didapatkan hasil persamaan 2 sebagai berikut. Yang terakhir, untuk persamaan 3, kita mencarinya menggunakan rumus sigma X2 kali Y sama dengan sigma X1 kali A ditambah B1 kali sigma X1 kuadrat ditambah B2 kali sigma X1 kali X2. Didapatkan hasil persamaan 3 sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita akan mengeliminasi dari persamaan tersebut. Untuk eliminasi yang pertama, kita mengeliminasi persamaan 1 dan 2. Lalu diperoleh hasil dari persamaan 4, yaitu min 10B1 ditambah 37B2 sama dengan 273. Selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan 1 dan persamaan 3. Berikut eliminasi persamaan 1 dan 3. Didapatkan hasil dari eliminasi tersebut yaitu 37B1 kurang 141,2B2 sama dengan minus 893,2 dan merupakan persamaan 5. Selanjutnya kita akan mengeliminasi persamaan 4 dan 5 untuk memperoleh nilai dari B2. Lalu didapatkan hasil dari B2 sama dengan 3,791. Selanjutnya kita akan mensubstitusikan ke persamaan 4 dari nilai B2 yang sudah kita dapatkan tadi,
yaitu dengan mensubstitusikan kebersamaan 4 min 10B1 ditambah 37B2 sama dengan 237. Lalu kita masukkan nilai B2 dan didapatkan hasil untuk nilai B1 yaitu sama dengan min 9,674. Selanjutnya kita akan substitusi kebersamaan 1. 5A ditambah 50B1 ditambah 63B2 sama dengan 593. Lalu kita masukkan nilai-nilai dari B1 dan B2 yang sudah kita dapatkan tadi dan ditemukan untuk A sama dengan 167,581. Selanjutnya, persamaan regresi variabel dependent dengan rumus sama dengan A ditambah B1 kali X1 ditambah B2 kali X2. Lalu kita masukkan dari nilai-nilai yang sudah kita dapatkan 167,581 dikurang 9,674 kali X1 ditambah 3,791 kali X2. Lalu didapatkan hasil dari Y sama dengan 167,581 kurang 9,674 X1 ditambah 3,791 X2. Selanjutnya akan dijelaskan SPSS oleh Rindu Syabila Aldisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Syabila Aldisa dengan 3 digit NIM terakhir 024 dari kelas G1. Ya, di sini saya akan menjelaskan untuk perhitungan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi setelah menghitung menggunakan perhitungan manual yang telah dihitung oleh teman saya, kita menggunakan aplikasi SPSS untuk perhitungan yang lebih akurat. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkahnya. Pertama-tama, kita buka aplikasi SPSS. Ya, ditunggu ini loading. Lalu, di sini bisa kita lihat muncul tampilan untuk mengolah data. Pada tampilan ini ada 2 halaman. Yang pertama ada data view untuk menginput data, dan yang kedua ada variable view yang gunanya untuk membuat variabel baru. Langkah yang pertama yang kita lakukan yaitu masukkan data yang ada. Di bagian nama, kita masukkan yaitu X1, X2, dan Y. Lalu, pada bagian type, ini sudah terpilih numerik. Kenapa numerik? Karena data yang akan kita buat yaitu data yang menggunakan angka. Setelah itu, pada bagian width dan desimal ini menyesuaikan. Lalu di bagian label, yaitu kita isi dari nama dari data ini. Pada X1 kita isi dari data yang ada, yaitu X1 yaitu jumlah pekerja. Lalu X2 yaitu lama waktu pekerjaan. Selanjutnya Y adalah biaya yang dikeluarkan. Ini bisa kita tarik agar terlihat. Untuk values, missing, dan kolom ini sudah menyesuaikan saja. Pada bagian align juga. Lalu di measure kita ganti menjadi scale karena datanya berupa angka.
yaitu type-nya numerik. Semuanya kita ganti jadi scale. Setelah itu, kita bergeser ke halaman data view. Sudah ada kolom X1, X2, dan Y. Kita isikan sesuai soal yang sudah ada. Di sini 8, 9, 10, 11, 12. Yaitu pada X2 ada 21, 16, 11, 9, dan 6. Pada Y ada 168, 144, 110, 99, dan 72. Setelah data yang di-input sudah benar, kita melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu kita klik Analyze dan kita pilih yang Regression. Lalu kita pilih yang Linear. Selanjutnya, pada Dependent kita pilih yang Y. Kita masukkan variabel Y ke dependent. Lalu setelah itu kita blok X1 dan X2 ke independent. Jadi kenapa kita pilih X1 dan X2 ke independent dan Y ke dependent adalah karena di mana Y sebagai variabel yang dipengaruhi dan tergantung dari nilai X1 dan X2. Setelah semua sudah terinput, kita klik OK. Nah, ini adalah output yang dihasilkan dari perhitungan SPSS. Dari hasil SPSS ini, kita lihat yaitu pada bagian koefisien. Di sini kita bandingkan perhitungan dari SPSS dengan perhitungan manual. Jika sama, maka perhitungannya benar. Dan dari perhitungan kami, yaitu perhitungan manual dan SPSS sama. Sekian dari saya. Akan dilanjutkan nomor 2 oleh teman saya, yaitu Lutfia Azam. Terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan dari persamaan regresi yang sudah kita ketahui hasil akhir dari Y, yaitu 167,581 dikurang 9,674 X1 ditambah 3,791 X2. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke nomor 2. Untuk nomor 2, kita akan mencari biaya yang dikeluarkan. Pada soal, diketahui jika jumlah pekerja itu ditambah 1 orang dari jumlah pekerja terakhir dan lama waktu pekerjaan proyek dikurangi 4 dari yang terakhir. Untuk pekerja terakhir atau X1, jumlah pekerja terakhir yaitu 12, lalu kita tambahkan 1, diketahui hasilnya 13, dan untuk lama waktu atau X2, diketahui lama waktu yang terakhir yaitu 6, kita kurangi 4, dan diketahui hasil akhirnya yaitu 2. Selanjutnya, kita masukkan nilai tersebut ke Y yang sudah kita hitung tadi di nomor 1. Y sama dengan 167,581 dikurangi 9,674 X1 ditambah 3,791 X2. Kita masukkan hasilnya 167,581 dikurangi 9,674 dikali 13 ditambah 3,791 dikali 2. Lalu ditemukan hasil yaitu
49,440. Selanjutnya kita menghitung biaya yang dikeluarkan. Biaya yang dikeluarkan itu dari Y dikali 100.000. 49,440 dikali 100.000 dan didapatkan hasil biaya yang dikeluarkan yaitu 4.944.000 rupiah. Selanjutnya, berikut lembar hasil pengerjaan manual yang telah kami kerjakan. Selanjutnya, kesimpulan akan dijelaskan oleh Rindu Syabila Aldisa. Baiklah, di sini saya Rindu Syabila Aldisa akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu kesimpulan apa yang bisa kalian ambil dari hasil persamaan regresi tersebut. Jadi, kita punya persamaan regresi yaitu Y sama dengan 167,581 min 9,674 X1 plus 3,791 X2. Apa kesimpulan dari hasil persamaan regresi ini? Yaitu kesimpulannya, biaya yang dikeluarkan atau Y akan turun jika jumlah pekerja atau X1 dikurangi dan lama waktu pekerjaan atau X2 ditambah. Baiklah, sekian penjelasan dari saya dan rekan saya. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Sekian, terima kasih.